Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Virgo dengan NIM 2209489 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek untuk keberkahannya. Maka saya ditemukan kesesuaian seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, untuk TMT kali ini untuk punya saya sendiri ini tidak memenuhi spesifikasi utama, tidak full. Yaitu kan awalnya kan diminta untuk membuat database, implementasi database dan juga scoring. Scoring maksudnya tabel skornya seperti yang dijelaskan di sini. Dan saya tidak menggunakan ini. Nah, saya langsung langsung di play aja. Jadi saya langsung di game utamanya aja buat TMD saya. Oke, mungkin kita run dulu aja buat kita compile dulu aja buat program saya. Oke, untuk kenapa mungkin ntar ada beberapa kode yang memang nyambung ke database, tapi itu masih cuman sekedar dulu, itu cuman nggak jadi, jadinya ada di kode aja gitu. Nah, oke, ini tampilan pertama gamenya ada sebuah frame untuk menampilkan play atau tidaknya. Kita play aja. Nah, ini adalah bentuk tampilan awal gamenya. Oke, kita langsung matiin dulu aja. Nah, ini tinggal bisa dilihat di kiri atas itu ada skor utamanya. Skor yang paling kita adalah skor dari setiap si obstacle-nya. Yang dapetin dari skor dari setiap platform atau tile ini. Jadi di kalau saya ada dua obstacle utama, itu platform sama tile. Platform itu yang atas, tile itu yang bawah. Jadi uh, platform itu buat mengindikasikan up dan down, itu buat mengindikasikan yang tile, dan skor tadi juga mengindikasikan dari total dari keseluruhan skor yang dapat, yaitu ketika kita menginjak si obstacle tersebut. Nah, untuk game over sendiri itu dari frame kiri itu game over, frame bawah juga game over, lalu untuk atas sendiri nggak game over, sama kanan juga game over, mana juga ada ke kanannya. Intinya, nah untuk skor sendiri setiap uh, baloknya atau setiap obstacle nah itu tidak dinamis, maksudnya tidak apa ya, tidak mengikuti si tingginya. Misalkan tinggi sekali mungkin jadi sulit, tapi enggak, ini sesuai, ini emang pure random dari 1 sampai 20. Oke, mungkin sekian kalau dari program saya. Mungkin langsung aja kita coba ke kode programnya. Nah, oke, pertama mungkin eh, pertama kita ke model dulu aja. Di model tuh ada database dan T-score yang nggak dipakai. Kita cuma pakai platform, player, sama tile aja. Nah, untuk pertama dulu untuk di player ya. Di player ini mengatur di player yang tadi tengah-tengah ada posisi dan posisi dari si player tersebut, dari posisi X dan posisi Y-nya, lalu ada lebar dan tinggi player, lalu image dari player, kecepatan si player atau velocity yang vertikal dan horizontal. Kenapa perlu vertikal dan horizontal? Karena dia kan bergeraknya bisa ke atas ke bawah dan ya, dan segala macamnya gitu. Mostly-nya digerakinnya bebas gitu. Makanya Y dan X diperlukan. Beda ntar dengan uh, platform sama tile. Nah, ini ada konstruktor seperti biasa, lalu ada getter dan setternya. Lalu untuk platform dan tile-nya ini sama kayak, hampir sama kayak tadi, ada posisi dari posisi X, Y, lalu width, height, image, lalu hanya ada velocity X. Apa ada velocity X? Karena di spesifikasi juga mengatakan bahwa si obstacle-nya sendiri yang bergerak sendiri ke kiri layar, jadinya hanya memerlukan velocity X untuk dia bergerak ke kiri layar. Kalau pas ini menandakan bahwa si platform itu sudah diinjak atau sudah dilewati atau belum, karena buat menangani double scoring. Lalu ini skornya yang diberikan saat si platform diinjak. Nah, ini konstruktor dan gates dan cetera. Lalu terlanjut ke logic gamenya di view model. Nah, di view model ini ada data manager dan platform manager. Ini hampir mirip karena ya sama aja nih, buat nge-manage si tel dan si platformnya. Ini pertama ini buat ke view nantinya. Nah, lalu ini posisi awal X untuk tile. Jadi posisi awalnya karena dia ada di kanan, dari kanan frame dari sini, jadi dari 864 itu adalah maksimal dari si frame-nya. Nah, frame-nya itu kalau nggak salah 864 kali 486. Nah, ini buat wide, width, dan height-nya dari si tile-nya. Lalu ini list of tile dan interval si penempatan tile-nya. Jadi interval ditaruh-taruhnya di dalam game-nya. Nah, lalu ini ada di konstruktornya. Di konstruktornya sendiri ada
langsung ngebuat tiles sebelum cooldown berjalan. Nah, ini baru ngebuat cooldownnya dengan timernya 2 detik. Jadi setiap 2 detik itu ada di layar ya. Jadi interval aja lah, interval setiap si stekelan nanti. Nah, lalu di start aja. Lalu nih metode buat nge-place stylenya dengan cara dia pertama bikin random position dari Y-nya, lalu lalu perlu opening space-nya dari si tile-nya biar bisa punya space. Lalu scoringnya ini di random dari 1 sampai 20, lalu tinggal ngebuat tile-nya aja. Nah, ini nggak beda jauh sama yang di platform manager, hampir sama persis, cuma beda-beda di perhitungan kecil-kecilnya. Nah, lalu platform data udah, dan sekarang kita ke input. Untuk dari input sendiri, dia key listener, jadi pakai pure dari keyboard doang. Oke, ini constructor, lalu ini ada ketika tombol ditekannya, lalu menggunakan arrow aja, dari arrow up, left, right, dan juga ini spacebar. Arrow up buat mengatur kecepatan vertikal dari playernya, si jam-jam tadi, lompat-lompat tadi. Lalu left buat mengatur kecepatan horizontal player yang ke kirinya. Lalu buat right dia mengatur kecepatan horizontal juga, cuman ke kanannya. Lalu spacebar untuk restart lah ya. Nah, lalu lanjut di collision, ini buat ngatur collision atau tabrakannya antar player dan obstacle-nya. Lalu ini constructor. Lalu ini adalah kita sini dulu ya. Nah, pertama ini ngecek itu tabrakan antar player dengan tile dan juga dengan platform. Ini ada logiknya jika sendiri. Nah, ada ini cuma beda parameter. Nah, lalu ini juga collide tile dan collide platform lebih jauh. Nah, yang pertama ini collide tile, ini jika true, yang tadi itu jika true ya, maka dia menghitung jarak dari 4 arah utama dari tile itu, dari tile kiri player itu berapa, tile kanan, atas, bawah, ya sebagainya. Lalu menentukan aksi berdasarkan jarak tersebut. Misalkan ini uh, biar nggak nabrak, biar nggak apa ya, biar nggak langsung nabrak, nggak nembus lah ke si obstacle-nya. Jadi ini diatur di sini. Lalu ini adalah buat si scoringnya. Nah, kalau misalkan yang bagian sini down distance lebih dari up distance, jadi berada di atas ya. Nah, maka dia itu maka dia akan jadi true, lalu langsung di add score aja. Nah, ini kenapa langsung di true, biar langsung, nah ini telah masuk, jadinya sini if false maka di set true, jadinya tinggal nge-add score. Itu juga pula dengan si platform. Lalu kita ke logic logic utama gamenya. Logic utama gamenya ini ada beberapa, seperti ya, composite ke view, lalu ini start playernya jadi sekitar tengah tapi agak kiri, lalu posisi all vertical, jadi di tengah-tengah dari si frame ya, tinggi dari frame ya. Lalu ini composite, nah ini pertama lebar dari dan tinggi pemainnya, lalu ini composite player, lalu buat timer, lalu gravity, lalu buat boolean game over, lalu ini skor awal atau dari 0 dulu kan, dari awal dari 0. Ini buat skor totalnya, ini up score dan down score. Ini constructor menggunakan data yang ada dari untuk player. Lalu game loop kita mulai dengan 60 fps, interval 60 fps, lalu kita start, lalu kita draw, langsung kita draw, lalu ada public void draw lah ya. Tinggal draw setiap yang ada, setiap elemen yang ada background, pemain, tile, platform, terus juga si scoringnya ya, scoring. Lalu ada move, ini mengatur gerak utama pemain yang bagian atas nih. Yang pertama adalah agar si player terpengaruh sama gravity, lalu ini menggerakkan pemain secara vertikal, yang inputan tadi, pemain secara horizontal, terus juga set posisi aja biar si player itu nanti tuh nggak bisa ke luar layar lah, atas sama si kanan, karena atas sama kanan kan yang apa sih bisa bilang yang gak game over. Nah, ini menggerakkan semua tel harus ke kiri semua, jadi ngeset dengan velocity x nya, lalu ngecek si kolisinya, lalu yang mengecek game over atau enggak dari si dari game tersebut. Nah, ini metode yang dipanggil setiap kali game loop aktif, yaitu jadi move itu dipanggil terus, dan repaint. Nah, repaint itu akan dipanggil terus. Nah, lalu untuk game overnya sendiri
Jika game over maka game loopnya stop, lalu semuanya di stopin untuk cooldown dari platform dan talnya. Lalu uh, kalau restart maka ini mengatur semua data-data yang dibutuhkan untuk mengulang gamenya. Sisanya adalah metode-metode untuk nambahin skor. Kita lanjut ke view-nya. Di view sendiri, uh, ini koneksi semuanya. Nah ini seperti saya bilang ada frame width dan frame height buat frame dari si permainannya sendiri dari gamenya. 84x486. Lalu ini ada konstruktornya ngambil gambar, ini ngambil panel, lalu mengatur panel biar bisa input dari keyboard, lalu juga ngambil gambar dari asset dari Core Assets, lalu kita inisialisasi objek-objek yang terkait gitu ya. Lalu ini kita paint di sini, menggunakan draw juga. Biasanya ada getter dan setter. Oke, untuk view sekian. Lalu untuk main di main sendiri, ini ada ngebuat frame baru yang tadi di awal ya, buat frame baru dengan 84x486. Ini buat si frame yang di awal tadi play itu. Lalu nih set variabel lainnya atau atribut lainnya. Lalu ini buat biar si objek utamanya ke add di frame yang tadi, biar ada tampilan aja, biar tampilannya kayak gimana lah intinya. Nah lalu ini kalau misalkan si playnya dipencet, kalau play dipencet maka ini game logiknya. Jadi kita tinggal menutup frame dari yang frame menu fork yang tadi, menu utama yang tadi, lalu kita ngebuat frame permain baru sama kayak tadi, ngebuat frame yang sama 86x486. Lalu kita tinggal ngebuat view dari si gamenya, itu menggunakan up down tadi karena dia view add, lalu udah beres. Oke, mungkin sekian prestasi dari tugas masa depan saya. Jika ada kekurangan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.